Pemirsa, situasi Kota Jayapura berangsur kondusif pasca kedatangan jenazah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura pada Jumat pagi. Pasca aksi anarkis oleh massa yang membawa jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari lapangan Stakin menuju ke kediamannya di Koya Tengah Kota Jayapura sudah berangsur kondusif. Dari pantauan di lapangan terlihat warga sudah mulai beraktivitas. Kendaraan mobil maupun motor sudah lalu lalang di sekitar Abepura dan Waena yang kemarin menjadi akses lewatnya massa yang membawa jenazah Gubernur Papua. Dalam kejadian itu, 3 bangunan ruko dan 25 rumah mengalami kerusakan serta pembakaran. Dan ada 14 korban luka-luka akibat terkena lemparan, serta 1 mobil dibakar dan 5 dirusak. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana suasana terkini di Abepura? Sudah ada rekan kami Hendy Indrajaya, kemudian juga ada rekan kami Syamsul Ma'arif. Kita ke Hendy Indrajaya terlebih dahulu, bagaimana kondisinya saat ini, suasana di sana? Ya baik, Fena dan Rima, saat ini saya sudah berada di kawasan bandara. Pada Kamis kemarin ada jenazah dari mantan Gubernur Papua dijemput pada pukul 9.15 dan langsung dibawa ke lapangan Stakin Sintani, dan dalam perjalanan menuju ke sana memang sempat terjadi beberapa insiden pelemparan batu ke ruko-ruko yang berada di sekitar ruas jalan menuju ke lapangan Stakin, dan juga akibatnya PJ Gubernur Papua Ridwan Maksudun juga terkena dampak dari pelemparan batu oleh massa yang anarkis, dan langsung dibawa dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan dari pantauan kami di lapangan, situasi di sekitar kawasan Bandara Sintani, tempat saya berada sekarang, sudah mulai berangsur kondusif. Pertokoan juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Terlihat juga kendaraan mobil maupun motor sudah berlalu lalang di sekitar kawasan Bandara Sintani. Dan juga tempat saya berada juga masih ada kepolisian, aparat gabungan TNI maupun Polri yang masih berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan direncanakan pada siang ini akan dilakukan, keluarga akan melakukan pemakaman terhadap mantan Gubernur Papua Lukas NMB di halaman rumahnya di Koya Tengah. Sekian dapat saya sampaikan. Hendy, bagaimana dengan kerusakan ruko-ruko di sana? Bisa Anda gambarkan kerusakannya seperti apa? Ya baik, memang sempat terjadi pengerusakan dan pelemparan terhadap ruko yang berada di sekitar ruas jalan di wilayah Sintani maupun Waena yang parah, terjadi kebakaran, dan dari informasi yang kami terima ada kurang lebih sekitar 3 bangunan dan juga 25 perumahan. Tidak hanya itu, akibatnya juga berimbas terhadap pembakaran 1 mobil dan 5 kendaraan lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Hendy. Selanjutnya kami menuju Syamsul Ma'arif. Apakah sudah diketahui sebetulnya apa yang melatar belakangi aktivitas yang dilakukan, kerusuhan yang dilakukan oleh para warga ini? Silakan, Syamsul Ma'arif. Iya, Prima, Vena dan pemirsa, hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi rusuh massa pengantar jenazah almarhum Gubernur Papua Lukas NMB pada hari Kamis
siang, petang hingga malam kemarin. Dan salah satunya adalah aksi rusuh massa yang dilakukan di daerah Wena, di mana di tempat kami membagikan saat ini adalah deretan ruko. Ada 25 petak ruko di tempat ini yang rusak setelah terbakar oleh aksi massa yang sempat melintas di tempat ini. Informasi yang kami himpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa ketika petugas mulai menghalau massa untuk memecah konsentrasi massa, massa ini melakukan perlawanan sehingga terjadi aksi saling serang. Bahkan petugas sempat melakukan tembakan peringatan untuk meredam aksi massa. Namun tidak meredam aksi massa, malah justru aksi massa ini menjurus ke anarkis sehingga melakukan pembakaran terhadap ruko-ruko yang ada di tempat ini. Informasi yang kami peroleh bahwa pertama ruko yang dibakar adalah bagian di depan dengan cara melemparkan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu kemudian meletuskan petasan. Api inilah yang kemudian merembes menuju ke deretan ruko-ruko yang ada di tempat ini. Tentunya sekarang tadi juga ada Inafis sudah melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti terkait dengan kebakaran yang terjadi akibat aksi rusuh massa ini. Dan saat ini juga di sini sudah ada petugas PLN yang berupaya untuk memperbaiki jaringan listrik karena memang pasca pembakaran dilakukan kelompok-kelompok ini, akses listrik di tempat ini terputus seperti itu. Dan di sini juga sudah ada Kapolsek Heram yang sudah melakukan penjagaan, dan kita akan menanyakan seperti apa kondisi keamanan di tempat ini dan berapa personil yang ditempatkan untuk menjaga daerah Wena ini. Selamat siang Pak Kapolsek, maaf mengganggu aktivitasnya. Siap. Ya. Pak Kapolsek, ini saya lihat banyak anggota yang ada di sini untuk menjaga lokasi yang menjadi objek kebakaran. Sebenarnya berapa personil sih yang ditempatkan di tempat ini? Kami semua jumlah personil yang hadir pada saat ini 30 personil. Jadi 20 dari Brimob, 10 dari Polsek maupun dari Lantas. Ya. Siap. Terus yang dijaga ini apa saja, apakah hanya di sekitar lokasi kebakaran kah atau ada tempat-tempat lain lagi? Ya, tempat-tempat lain juga kita menjaga keamanan, antisipasi adanya mungkin orang melakukan penjarahan dan lain-lain ya. Dan juga masa yang kembali dari selesai pemakaman almarhum Lukas NMB ya. Jadi kami menjaga keamanan, perintah Bapak Kapolres, kami menjaga wilayah ini. Jadi tidak ada yang masyarakat yang terganggu. Kamtipmas tetap terjalan dengan baik tanpa ada gangguan kepada masyarakat yang kecil. Baik, Pak Kapolsek, terima kasih informasi yang diberikan kepada kami, dan tentunya kita berharap agar keamanan terus terjaga di situasi ini. Pengamanan terus ditingkatkan sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dengan normal. Ya, itu tadi keterangan dari Kapolsek, dan ini di belakang saya masih terus diupayakan untuk mencari, untuk memperbaiki jaringan listrik yang rusak, dan dari tim Inafis juga sudah melakukan pengumpulan bukti. Baik, itu dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Wena Jayapura, Wena Papua. Kita akan kembalikan ke Prima dan Vena di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif. Sebelumnya juga terima kasih Hendy Indrajaya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.